Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kemandirian. Yang kelima berpikir kritis. Yang keenam adalah kreativitas. Nanti di P5 itu maka ada 2 hal yang bisa tampilkan. Yang pertama adalah dimensinya, yang kedua adalah tema. Nanti di dalam satu tema yang jenengan ampu nanti, maka minimal harus ada 1 atau 2 dimensi yang harus sekalian capai. Umpamanya adalah jenengan adalah kewirausahaan. Tema kewirausahaan yang jenengan mau capai itu apa? Di antara 6 dimensi tadi. Maka harus include di situ. Terus bagaimana cara membedahnya itu? Nanti ada yang namanya implementasi yang akan dipandu oleh 2 ratu kita. Baik. Terus berikutnya adalah setelah itu nanti terakhirnya adalah ada yang namanya setelah jenengan melakukan proyek terus diapakno, maka harus asesmen, dinilai, ada rapotnya tersendiri. Maka itu nanti akan disampaikan oleh siapa dia? Pak Febri. Beliau adalah sebagai pengajar praktek CGP Angkatan sekarang ini yang sedang aktif di wilayah barat, sangat cocok dan kompeten di bidangnya. Oke? Nah, untuk mengulas singkat tentang pemahaman kita tentang P5, nanti Bapak Mas Duki yang akan menyampaikan. Nanti kalian dengan semua boleh bertanya-tanya dan sebagainya. Dan senyaman kami bisa menjawab akan kami jawab. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah. Selanjutnya akan dipandu oleh beliau Bapak Mas Duki tentang P5 dan pemahamannya. Monggo. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini nanti langsung berurutan sesuai yang disampaikan tadi, yaitu dimensi 1 itu dibagikan bagian saya. Pak Tris kemarin yang bagi itu. Jadi saya hanya pengertian, tak delok kami slide cuma 2 lembar. Dan nanti terus dilanjut teman-teman yang lain sampai berlima. Karena kemarin di Bojonegoro itu kita berlima mendapatkan ya tentang P5 ini yang narasumbernya dari Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita kupas ya apa itu artinya, karena di yang pengertian apa P5 itu harus kita kupas dulu apa atau P5 itu. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan pada tadi adalah kita fokusnya pada profil pelajar Pancasila, terus ditambahi P loro ngarepe jadi proyek penguatan. Ya. Profil pelajar Pancasila itu yaitu endingnya anak-anak didik itu jangan lupa harus mengikuti nilai-nilai luhur Pancasila. Nek wong biyen jenenge berarti P4. Ngono ki penataran terus menerus gurune. Iki sajane ya ditatar iki P5. Kaya ndek biyen, nanti penataran. Penataran apa? P5. Kudune, tapi kita belajar mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, karena itu banyak sekali, ya. Apa yang disampaikan Pak tadi ada dari 6 dimensi tadi. Ya, kalau itu membuat proyek, apa tuh proyek? Ini dia kudu dikupas toh, apa artinya proyek? Ya, tanya ke Mbak Google ya dijawab. Proyek kok koyok bangunan DAK, bedak. Benar. Kuwi, kosok kok anak didik di proyek? Ya di proyek yang bagaimana? Gitu. Jadi proyek di situ adalah suatu kegiatan yang kompleks dan mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang. Ya.
kita membangun bukan membangun fisik sekolahan, tapi membangun peserta didik. Ya. Yang memiliki waktu yang terbatas. Kemudian 6 tahun kan? Ya. Ini proyeknya Bu nanti paling 3 bulan selesai. Kalau proyek kita peserta didik itu 6 tahun. Bagaimana setelah lulus di SD itu anak bisakah untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Termasuk kalau memunculkan proyek apa saja itu jangan lupa tadi 6 dimensi. Satu tadi apa? Beriman dan takwa. Termasuk kalau itu kok ada kesenian, ya jangan lupa nilai-nilai itu dikaitkan dengan keimanan. Mungkin kadang-kadang ya lupa, lali, ya itu nek pentas kadang-kadang sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Ki Hajar Dewantara itu, didiklah peserta didik itu pada kodratnya. Dan didiklah peserta didik itu sesuai dengan zamannya. Poinnya hanya 2 itu. Ya. Itu kalau kita belajar di PNM. Ya. Dengan kodratnya kalau itu pentas seni umpama. Lho mau esa enek bocah lanang kok dipacaki wedok. Itu secara keimanan ya syariat kita Islam adalah apa hukumnya? Haram. Masa ya lanang maca wedok maca lanang. Itu di situ nilai-nilainya. Pada yang makanya diletakkan yang pertama kali. Ya, syukur kalau itu bernapaskan Islam, ya kalau SD itu dibawa ke SD rasa madrasah, berarti apa saja setiap harinya juga kita itu menerapkan jilbab. Anak didik kan jilbab semua toh? Iya. Lah ngono ku iki lho, enek vlog apa jenenge iki? Apa den melenger. Ngono kuwi ya wis ra karo-karuan macake. Ya, apa Pak Fadil iki asale ya rukun Pak Fadil. Barang ngono ku enek apa jenenge den melenger ya wis. Lah inilah di mana letaknya karakter kita membentuk kemana. Ya boleh saja ya, asalkan norma-norma itu tadi ya itu tadi ya. Kalau itu memang harus ya dilepas, itu temanya lo anak itu beragama apa. Kalau itu muslim jelas tidak mau melepas, kan ada itu. Coba nak sampean nanti diikutkan setengah pentas ya, terus pakaian seperti ini, saya nggak mau, saya nggak boleh lepas jilbab. Nah, masalah toh. Nah, tapi kan ada masalah, kan ada solusinya ya, karena itu merupakan kostum, bisa saja ya dibuatkan kostum ala apa gitu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kemudian proyek, itulah proyek kita sangkutkan saja ya. Kemudian penguatan ya. Penguatan itu adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan respon ya, diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi, sehingga disebut penguatan ya. Dikuatkan anak-anak didik itu, digali potensinya ya, itu untuk dilakukan tentang proyek itu disebut P5 tadi. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih bagi peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila ya. Itu wis digodhog 6 tahun. Inilah lulusan kita ya. Iku umpama ngono proyek sing wangel penilaiannya soalnya gak ketok. Umpama penilaiannya itu fisik no. Waduh, bagusnya gitu kan. Ya. Umpama bangun bangunan gedung fisik, wah ketok megah. Ketok gantenge.
Tapi ini yang dinilai, yang kita garap itu, yang kita proyek itu adalah apa? Anak didik. Ya. Nanti kelihatannya nanti setelah luar itu bagaimana anak didik kita itu ya kemudian ke sekolah sus pangling kadang-kadang itu ya. Itu termasuk banyak permasalahan-permasalahan kalau di sekolah sudah diajari gini-gini, nanti kalau keluar kemudian kita ketemu nanti bisa kita itu meraih apa namanya, bisa menilai tersendiri. Contoh wae nek legalisir ngono ku ya, enek sing duwel, enek sing dikeluntung nganti cuwili gitu ya. Itu dibuka nganti gak kena. Ya kudu ki lho piye. Itu berarti anak tersebut P5 kah belum? Belum. Coba ini yang sekecamatan Kalitigdo ini yang sudah melaksanakan P5, coba angkat tangan. Semua sudah Pak. Dua berpisan Pak. Sudah semua Pak. Gitu. Ya. Belum Saya maksimal. sendiri masih apa namanya gerambiangan teman-teman ya, saya masih banyak apa namanya komunikasi ya, bahkan ke kemarin ke tempat saya juga begitu ya, untuk penguatan pelaksanaan itu P5 itu ya bagaimana ya, yang kemarin oleh dari Mojosari P5 itu harusnya diajarkan ya kan, tapi untuk sebetulnya tidak harus yang diajarkan itu dipilih-makan ya, karena apa? P5 itu di luar intrakurikuler ya, jadi nanti bisa dipadukan sesuai dengan yang disampaikan Pak Tes tadi, adalah ada tema-tema itu ya, mana yang sesuai dengan anak SD. Umpama itu yang tidak bisa ke SD itu juga ada, bisa dilakukan di SMP atau SMA ya. Tuh. Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi ini agenda kita dalam ini nanti pemahaman profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, implementasi, kemudian asesmen yang disampaikan Pak Tis tadi. Bapak Ibu yang saya hormati ya, untuk kebagian saya hanya 2 lembar ini, latar belakang P3 ya. Tadi sudah saya singgung, adalah latar belakangnya P3 itu ya. Profil pelajar Pancasila itu pada nantinya kita menghasilkan anak-anak didik yang mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila ya. Itu kita proyekkan, kita kuatkan bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa berhasil, bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Itu Pak Tris ya. Sampai di situ, saya nggak bisa berlanjut, nanti yang lain tidak kebagian. Jadi ini dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nomor 1, ini yang lebih penting. Kalau nomor 1 ini dilaksanakan, sudah menjadi anak-anak didik yang baik, yang berbudi luhur, ya, berakhlakul karimah, sudah kena semua itu, ya. Kena semuanya. Mau melaksanakan apa saja kalau itu beriman dan bertakwa, ya akan takut dengan sendirinya. Bahkan nonton film sing ngono kae ya gak gelem. Soalnya merasa beriman dan bertakwa. Ya, seperti yang sampaikan kemarin di Sumengkau 1, dan sekarang kok seperti itu. Ya, itu adalah pekerjaan kita selaku kepala sekolah. Kita jangan henti-hentinya. Dengan era globalisasi, era informasi semacam ini, ya, sudah dicek Bapak Ibu? Sudah? Ketemu? Loh, anak kelas 5 kok sudah 5 kali nonton film seperti itu. Cukup rata-rata ngono. Apalagi zamannya TikTok, kalau TikTok saat seperti itu, nah itu namanya bisa menjadi dosa jariah. Bukan amal jariah tapi dosa jariah. Bapak Ibu, yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ini iman itu penting. Karena iman itu al-imanu huwa takrir, diucapkan dengan lisan, ya, watas diumin qalbi, dimasukkan dalam hati, ya, wal amal akan diamalkan dengan amal perbuatan. Itu sudah, itu saja kuncinya, nanti kena semua, ya.
menjadi nanti ya berbineka global ya, kemudian gotong royong dengan sendirinya ya, itu akan mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif ya. Itu akan terkena semuanya kalau kita menanamkan nilai-nilai itu tadi ya, nilai-nilai keagamaan itu tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Wah, terus kena kabeh ya. Terus sembarangan kena kabeh. Kalau kita berbicara anak didik kita tentang muslim semua, tapi ini kali itu satu ini yang non muslimnya banyak, ada 11 anak menyiapkan guru agama Muslim. Iya, saya juga kepingin begitu Pak Kris ya. Saya juga inisiatif ya, mempunyai guru agama non muslim ya. Jadi kita bersama-sama, saya bersepakat ya, jangan mengabaikan yang minoritas ya. Bukan yang diopeni mayoritas saja, tapi yang minoritas harus kita juga kita openi. Jadi sama-sama mendapatkan pembelajaran yang sama. Begitu juga dengan melaksanakan B5, itu juga ya tidak menutup kemungkinan bisa andil bagian. Kemudian untuk pertama kali ini, kemarin saya secara pribadi datang ke depan bertanya kepada beliau dari Widya Prada, tanya, Pak boleh enggak itu satu sekolahan memakai satu tema yang sama untuk belajar? Boleh, tetapi nanti sasarannya akan berbeda. Kelas 1 dan kelas 4 itu jelas berbeda capaiannya gitu ya. Walaupun itu sama-sama umpamanya adalah kita mengangkat kearifan lokal, kelas 1 maupun kelas 4 itu nanti targetnya juga berbeda. Untuk lebih jelasnya dan tidak memperpanjang waktu, beliau berdua yang akan menyampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf saya di sini bukan saya kok bisa ya. Di sini kita belajar bersama dan saya bersama Bu Rita akan menyampaikan oleh-oleh workshop kemarin di Dinas Pendidikan. Di sini saya sama Bu Rita ke bagian implementasi B5. Di mana tadi tujuan profil pelajar Pancasila itu sudah dijelaskan sama Pak Mas Duki secara garis besarnya, dan juga mengenai visi pendidikan Indonesia juga sudah dijelaskan, dan di mana di situ pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Mas Duki. Nah, di mana pada 6 dimensi itu tadi sudah disampaikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dan yang keempat, gotong royong dan kreatif. Nah, di mana pada 6 dimensi itu ada elemen-elemennya, di mana pada elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di antaranya adalah elemennya di situ adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam, dan yang terakhir yaitu akhlak bernegara. Itu adalah elemen pada dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, di mana elemen yang ada pada berkebinekaan global yaitu yang pertama mengenal dan menghargai budaya, di mana nanti penjabarannya Bapak Ibu bisa melihat pada Kemendikbudristek, di mana kemarin sudah di share oleh Bapak Korwil di grup Korwil, dan juga tadi malam Pak Tes juga sudah nge-share di grup K3S nih, untuk penjabaran lebih jelasnya. Yang kedua, elemen pada berkebinekaan global yaitu tentang komunikasi dan interaksi antar budaya. Elemen yang selanjutnya yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Yang terakhir yaitu
berkeadilan sosial. Itu elemen yang ada pada dimensi yang kedua. Elemen selanjutnya pada dimensi gotong royong yaitu kolaborasi, di mana kita bisa berkolaborasi dengan paguyuban atau pada pemerintah desa dan stakeholder, di mana bisa membantu kita dalam mewujudkan visi misi sekolah kita. Tuh. Yang kedua yaitu kepedulian. Nah, kita bisa melaksanakan elemen kepedulian, contohnya kita peduli terhadap lingkungan sekolah. Di mana untuk peduli pada lingkungan sekolah, kita bisa mewujudkan sekolah adiwiyata. Kita bisa memanfaatkan sampah pada sekolah kita untuk menjadi suatu karya seperti membuat taman ecobrik atau karya anak-anak bisa membuat dompet itu hasil dari bungkus makanan. Tuh. Yang selanjutnya yaitu elemen ketiga yaitu berbagi. Berbagi itu kita bisa berbagi kepada sesama. Misalkan di sekolah kita itu ada siswa yang fakir miskin atau yatim, lah kita bisa membuat pembiasaan yaitu misalkan dengan Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah itu bisa kita kumpulkan, nanti kita bisa berbagi kepada anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu pada dimensi mandiri. Di mana di sini pada dimensi mandiri ada dua elemen, yaitu tentang pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Di mana pasti di sekolah kita itu akan menghadapi berbagai macam karakter anak. Terutama mesti di setiap kelas ada anak yang istimewa. Nggih Bapak Ibu nggih? Nah, seperti di sekolah saya di SD Mojosari itu kelas 4 ada yang istimewa sekali. Dia belum bisa baca dan guru kadang saya untuk mengajak anak itu membaca dari pagi sampai siang nek ngerayu niku nggih Bu. Kadang dia itu kalau diajak baca, ayo le membaca sik jimbu, sik jim gitu. Dia asik, dia suka menggambar. Sik Bu masih gambar. Saya tanya, gambar apa tole? Gambar sowangan. Jadi nek ngerayu itu dari pagi sampai siang Bu. Terus dia siang baru mau, ayo le baca. Dia itu maunya itu kalau saya diutin gini, nek nggak mau membaca, saya pindah ke kandangan. Karena dia nggak mau di sekolah di kandangan, jadi rumahnya kandangan. Nggak mau Bu, saya mau sekolah di sini, mau di sini, ayo membaca. Mau Bu membaca, tapi cuma 1 lembar. Nah itu merupakan PR kita, PR kita sebagai tenaga pendidik ya Bapak Ibu. Itu salah satu pemahaman diri dan situasi yang kita hadapi. Elemen selanjutnya yaitu tentang regulasi diri. Kemudian dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis, di mana pada dimensi bernalar kritis itu ada 4 elemen. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Itu elemen pada dimensi yang kelima ya. Untuk penjabarannya bisa lihat di Kemendikbudristek. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi kreatif, di mana pada dimensi kreatif itu ada 3 elemen. Yang pertama, menghasilkan gagasan orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Bapak Ibu, itulah elemen yang ada pada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Nah, pada elemen itu, di dalamnya itu ada subelemen. Jadi di setiap elemen ada subelemen. Ini saya ambil contoh pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini elemen subelemennya adalah mengutamakan persamaan dan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 3 fase nggih. Fase A, B, C. Fase A itu kelas 1 dan 2.
Fase B kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Tuh. Nah, dalam subelemen itu nanti kita punya target yang diharapkan itu apa? Nah, Bapak Ibu bisa mengambil pada Kemendikbudristek itu. Misalkan pada fase B. Fase B pada subelemen mengutamakan persamaan dan orang lain dan menghargai perbedaan. Itu target yang diharapkan adalah terbiasa mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal serta memberikan respons secara positif. Nah itu jadi nanti ada setiap subelemen, setiap dimensi itu ada target yang diharapkan di sekolah itu apa. Bapak Ibu bisa mengambil di Kemendikbudristek. Nah untuk lebih jelasnya nanti Bu Rita akan menjelaskan dan memberi contoh pada pembuatan fase. Nanti kita mengambil contoh fase B. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Bu Rita ya. Ini saya menjelaskan secara garis besarnya saja. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Korwil, Ibu Pengawas dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, sama dengan yang disampaikan teman-teman di sini bukan berarti kita lebih bisa bukan, tapi kita belajar bersama, okay? Untuk kali ini saya kebagian menyampaikan tentang implementasi P5 di sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tentang P5. Kira-kira sudah ada gambaran ya tentang P5? Dereng, bapak pisan. Ya Allah. Dados ngeten wis. Profil pelajar Pancasila niku kan bagian dari kurikulum Merdeka. Nah, tentang kurikulum Merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasila, gitu. Yang isinya wis roh nggih, Pak Imam wis roh nggih. Nah, di mana profil pelajar Pancasila mempunyai berapa dimensi tadi? 6. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, melalui intrakurikuler, yaitu pembelajaran sehari-hari, include di guru kelas, di mata pelajaran. Sambil ngajar PPKN, anak-anak juga diajarkan bagaimana dia bernalar kritis, bagaimana dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin dengan memulai pelajaran dengan berdoa, mungkin gotong royongnya, bagaimana saat dia menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, seperti itu. Itu yang penerapan di kelas, di intrakurikuler. Nah, sampai di sini pun person ya. Nah, saiki nek ada intrakurikuler, ada juga namanya project. Nah, apa kuwi? Nah, tadi disampaikan Pak Tris, ya. Project. Jadi gawe kegiatan yang intinya nanti bisa menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Di project nggih. Jadi gawe kegiatan dan nanti finalnya tidak harus berupa produk. Oh, gak kok gawe sesuatu enggak, tapi bisa jadi nilai-nilai, bisa jadi penanaman karakter. Itu kan tidak ada produknya toh nggih, tergantung. Nah, tergantung ini dari mana bikinnya? Bikinnya sudah ada tema yang ditentukan di dalam membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gawe kegiatan iku mau ada 5 tema yang sudah ditentukan, ya. Nanti bisa dipersani, sudah di-share tadi malam sama Pak Tres, sampun dibuka. Alhamdulillah. Dereng, beber pisan nggih. Nggih. Jadi ada temanya nanti nggih. Ada kewirausahaan, ada kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan. Apalagi yang bagian
Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang Pak Duki kebagian apa Pak Duki? Ya sing keri-keri lah. Yang kita berlima. Nanti ada Bu nggih, ada 5 pilihan temanya. Nggih, kita milih salah satu yang sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nggih. Nah, saiki piye carane melaksanakan? Caranya langkah yang pertama adalah membuat tim dulu. Sampun membuat SK tim? Sampun nggih? Nggih. Nah, sekarang setelah membuat SK tim, apa tugasnya tim itu? Nah, kita akan ke materi. Di sini saya mengambil contoh modul yang kemarin hasil dari Dinas Pendidikan, nggih, hasil dari workshop. Ini Bapak Ibu mau langsung latihan bikin sekalian napa pripun. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya ketika di sekolahan niku nuwun pirsa, Bapak Ibu kepala sekolahnya sudah bisa menjelaskan. Pripun badhe langsung praktek? Nggih, menawi langsung praktek, laptopnya saged disiapkan Bapak Ibu. Mboten sinyal, sampun kalau dalu nggih di-share Pak Tris untuk di download. Ini tidak pakai kuota. Tidak pakai kuota. Nggih, kita ngedit aja. Nggih, kita ngedit aja. Nggih. Pak Sapawi sampun siap laptopnya? Belum. Nggih. Monggo dibuka materi, kita pilih yang modul P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Nggih, fase B. Bapak Ibu sambil menunggu panjenengan membuka laptop, jadi setiap 1 tahun untuk jenjang SD itu wajib menerapkan 2 sampai 3 tema. Oke, 2 sampai 3 tema. Kita pilih karena kita pemula masih belajar, kita ambil 2 tema saja. Di tema 1 monggo ditentukan temanya apa. Nanti di tema 2 ditentukan lagi temanya apa. Apakah kelas 1 dan fase A dan fase B boleh sama? Boleh. Boleh sama. Yang penting nanti targetnya berbeda. Oke? Jadi Bapak Ibu untuk membuat modul ini boleh kelas fase A dengan fase B temanya sama boleh. Yang berbeda nanti di targetnya. Nanti kita akan membuka targetnya tuh di mana Bu? Elemen itu nyarinya di mana nanti, nggih, sambil jalan. Pripon sudah dibuka semua Bapak Ibu? Belum, nggih. Pak, yang mana? Yang Tadi malam. tadi malam dan bahkan belum diekstrak. Fase Nggih. fase B. Nggih. Mungkin tidak sama, nggih, ini sudah kita edit. Kalau di panjenengan masih aslinya mungkin, nggih. Yang fase B. Fase B. Nggih. Ya, fase B. Yang fase B itu. Fase B. Buka. Sampun kepanggih? Ampun. Nah, nggih. Sambil diedit nggih Bapak Ibu. Monggo. Yang pertama dari atas dulu Bu, dari nggih yang pertama. Nggih. Ini kebetulan kita mengambil contoh fase B kelas 3 dan 4. Sementara baru kelas 4 yang melaksanakan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Judulnya kurangi plastik, hidup jadi asik. Ini bebas, monggo sekolahan yang jenengan mau membuat judul apa bisa diedit. Kemudian nama SD-nya bisa diedit nanti. Lanjut Bu. Setelah itu pada bagian berikutnya adalah relevansi proyek dengan lingkungan sekolah. Nggih, kenapa panjenengan memilih proyek itu? Alasannya apa? Itu bisa diisikan di slide yang itu, nggih, di bagian yang relevansi proyek. Mungkin SD-nya jenengan itu banyak sampah yang menumpuk atau belum ada yang menangani limbah sampah atau bagaimana, monggo. Ini alasan panjenengan memilih proyek tersebut. Misalkan panjenengan memilih judul lain, kearifan lokal, menanam toga misalkan. Alasannya apa? Karena lahan di sekitar sekolah
Kuota ngare ini subur, boleh nggih. Jadi pada tahapan ini alasan kita kenapa memilih proyek tersebut. Nggih. Lanjut Bu. Selanjutnya setelah mengisi relevansi proyek ini, kita akan menentukan target. Nah, target ini dipilih dari proyek ini. Dimensi profil pelajar Pancasila mana yang akan kita kembangkan? Tadi sudah disampaikan bahwa dimensi profil pelajar Pancasila wonten berapa Bapak Ibu? Ada 6. 6 ini tidak mungkin kita cantumkan semua. Mau nyantumkan semua boleh? Boleh. Lah niku engko bijine yo akeh karena nanti setiap dimensi itu akan ada asesmen. Nah, nanti soal asesmen akan disampaikan oleh Pak Febri, nggih. Jadi tidak perlu ditulis semua. Jadi tidak harus semua dimensi dicantumkan. Cukup poinnya saja. Kira-kira dari proyek ini mana yang paling tepat yang ingin kita capai. Gitu, nggih. Misalkan di sini contohnya menanam plastik. Yang pertama adalah nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia yang seperti apa? Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian dimensi yang kedua adalah kreatif, karena kan itu berkaitan dengan mengelola limbah plastik. Jadi ini, jenengan kalau mau bikin yang lain boleh. Misalkan saya ingin mencapai dimensi yang gotong royong biar anak-anak itu bersama-sama bisa mengelola limbah sampah, boleh, okay? Atau jenengan ingin meningkatkan yang nilai berkebinekaan global, boleh, okay? Silahkan. Di sini contohnya kita ambil 2. Kemudian dari alur perkembangan dimensi tadi kita jabarkan apa sih elemen dan subelemen serta target kita. Nah, untuk mengetahui elemen, subelemen, dan target ini ada di edaran Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, ya. Iki nek ngarang nondi sudah ada dan sudah di-share sama Pak Tris di sini. Nek jenengan persani tengeriku anu Bu. Tenggene teng materi workshop itu, nah ini Bu ada V2 ini loh Bu, nggih. Nah, ini isinya komplit Bu. Komplit gitu isinya, nggih. Ke bawah Bu. Nah, ini untuk dimensi yang pertama. Elemennya apa? Sudah ada. Jenengan tinggal ngopas dibawa ke modul kita. Yes. Jadi yang pertama dimensi beriman dan bertakwa tadi, apa saja elemennya itu ada di bawahnya Bu. Terus nah niku A, apa B, apa C, akhlak kepada ini, akhlak pribadi, komplit di edaran itu, nggih, bawahnya Bu. Terus kemudian mengambil sub elemennya di kolom-kolom ini sudah ada. Kemudian targetnya untuk fase A, nah ini ketika kita memilih judul yang sama. Kita jangan terlalu cepat. Oh iya, ada loh Bu di modul sudah ada. Iya, maksudnya kan Nggih? durasi. Oh nggih, mohon maaf. Kuliner cerewet. Koneknya agak lama. Nggih, siap, nggih ngapunten. Jadi untuk kita yang mau menerapkan satu tema atau membuat modul dengan tema yang sama, itu tidak apa-apa. Nanti yang membedakan adalah ininya, sub elemen, kemudian ini loh Bu, targetnya. Nah, targetnya yang ini. Nanti di fase A silahkan Bapak Ibu kopas yang fase A. Kemudian yang fase B tinggal ngopas yang di situ yang fase B. Kalau misalkan kok tidak sesuai dengan yang ingin kita capai Bu, aku pengen gawe dewe, boleh, nggih. Ditambahi sendiri targetnya boleh, nggih. Boleh. Yang penting antara fase A dengan fase B tentunya tidak sama,
Ya kan cah cilik ambek cah gede ngoten. Setelah itu kita akan menentukan. Nah, menentukan rubrik perkembangannya. Nah, anak itu masuk 4 kategori. Yang pertama, belum berkembang apabila di situ kita cantumkan. Kemudian mulai berkembang. Berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Biasanya kalau sangat berkembang itu lebih mudahnya rubriknya 4. Dia bisa memahami teori, bisa mempraktekkan, bisa menghasilkan apa yang ingin dicapai Bapak Ibu guru, bisa menggerakkan temannya, mungkin mengajak teman-temannya 4. Nanti kalau kurang 1 berarti dia ikut di berkembang sesuai harapan. Misalkan dia hanya mencapai 2 rubrik, berarti dia mulai berkembang. Misalkan hanya 1 atau gak iso popo, berarti belum berkembang. Selanjutnya, nah subelemen ini sama. Subelemen per fase atau rubrik ini kita buat sesuai dengan dimensi masing-masing. Makanya kalau tadi ketika kita memasukkan banyak dimensi, maka tugas kita juga semakin banyak. Makanya kita memilih dimensi-dimensi yang sekiranya lebih pas, ya, nggak harus semua dimasukkan, dipilih yang sekiranya ingin dikembangkan yang lebih utama yang mana, begitu. Kemudian setelah membuat rubrik untuk perkembangan siswa, selanjutnya bawahnya Bu. Nah, ini tahapan proyek. Tahapan proyek nanti kalau ibu, bapak ibu ingin membuat tema yang lain, berarti kalimatnya tinggal ganti. Yang penting tahapannya sama. Yang pertama adalah pengenalan. Mengenalkan jenis-jenis sampah. Kalau misalkan mau kearifan lokal, mau menanam jambu atau menanam belimbing, misalkan di SD-nya Bu Fitri, mengenalkan jenis-jenis belimbing atau jenis-jenis jambu atau mengenalkan tentang jambu. Kemudian kontekstual, memahami dan mencari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam proyek. Nah, ini kita menggali informasi sebanyak-banyaknya sebagai referensi. Oke, bisa kunjungan, bisa mendatangkan ahlinya sebagai narasumber. Oke, monggo. Ini pada tahap kontekstualisasi. Narasumber tidak harus dari jauh, mungkin wali murid. Oke, kemarin ada sekolah yang kebetulan di lingkungannya itu ada konveksi. Oke, kalau teman di Borno itu SMK ada konveksi besar. Nah, SMK-nya ada jurusan tata busana, tata busana akhirnya dimanfaatkan sebagai narasumber untuk ini mengawal proyek ini P5 ini sebagai narasumber. Bapak Ibu juga bisa nanti mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada yang pas, ya, ada yang ahlinya pada bidang atau tema P5 yang Bapak Ibu terapkan. Kemudian tahap aksi. Tahap aksi ini anak-anak mengimplementasikan ilmu atau pengetahuan yang didapat. Kalau kita tadi tentang sampah plastik, berarti dia tadi kita suruh apa? Nah, ini di tahap aksi. Apa yang ingin kita capai? Itu di tahap aksi. Anaknya langsung terjun. Nah, kemudian yang terakhir tindak lanjut dan refleksi. Ini setelah semua tahapan selesai, apa yang kita lakukan? Itu di tindak lanjut dan refleksi. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyesuaikan temanya masing-masing untuk penjabaran aktivitasnya. Karena dalam 1 tahun itu jumlah jam untuk P5 ada berapa Bapak Ibu? 252. Luar biasa Pak Ketua, tepuk tangannya dong. Oke, kan mendekati 262 susuk 10.000 gak apa-apa. 252 jam dalam 1 tahun dibagi
dibagi 2 semester sehingga 1 semester jamnya adalah 126 dibagi minggu, setiap minggunya punya jatah 7 jam. 7 jam ini ditaruh di mana? Nah, monggo bisa setiap hari, di setelah pembelajaran, di awal, atau dibelungkan 1 hari juga boleh Bu. Kemarin hasilnya kita workshop. Misalkan wes apa 3 kegiatan bareng di hari Sabtu belum isinya P5 boleh. Ya? Yang penting dalam 1 minggu jumlahnya 7 jam. Berikutnya ini kita jabarkan di situ, nggih. Kegiatan dalam tadi kan tahap awal pengenalan, nggih. Nah, pengenalannya itu apa yang akan dikenalkan. Nah, itu disampaikan. Kemudian dijabarkan butuh waktu berapa jam. Nah, dari 126 jam tadi kita bagi-bagi lagi sampai tahapan ini selesai. Nah, ketika membaginya itu juga harus disertai dengan deskripsi kegiatan. Oke, ini baru modul, oke. Tapi nanti ketika pelaksanaan jangan lupa dokumentasi untuk laporannya besok. Ini hanya kita baru tahap penyusunan modul. Lanjut Bu, aktivitas 2 apa? Nah, asesmen diagnostik berarti pemahaman anak sebelum belajar P5. Ini lanjut Bu, pengertian sampah. Ini nanti menyesuaikan tema panjenengan nggih Bapak Ibu, materinya gampang loh, urutannya sudah ada, tinggal ngedit kalimatnya. Nggih. Jenis-jenisnya lanjut Bu. Dan jangan lupa jamnya nggih, jamnya dibagi sampai 126. Nanti pengenalan berapa pantesnya, aja sampai pengenalan niku 50 jam misalkan, kan tidak masuk akal. Nanti pengenalannya berapa? Biasanya yang terbanyak itu di mana, Bu? Tahap apa, Bu? Aksi. Nggih, tahap aksi. Nggih. Lanjut, Bu. Nggih, tinggal ganti-ganti kalimat nanti, nggih. Manfaat sampah, nggih, dampak sampah. Nggih. Bapak Ibu bisa mirsani di modulnya masing-masing, nggih. Ini. Nah, ini untuk formatifnya nanti Pak Febri, Bu, yang akan asesmen. Lanjut. Kebetulan pada modul ini, pada tema yang dijadikan contoh ini, proyeknya tentang sampah plastik, tetapi produknya, target yang ingin dicapai itu membuat poster, Bu. Jadi hanya membuat poster, ajakan-ajakan untuk menjaga lingkungan, untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga di sini hasil akhirnya adalah posternya. Dan posternya itu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka, bahwa dalam pembelajaran sekarang kan nggak boleh monoton, Bu, harus memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Enek bocah sing senengane ki mendengar, ada yang suka menonton, ada yang suka yo baca, yo dengarkan. Nah, ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, bikin narasi, ada yang suka mungkin anak sekarang kan canggih pakai HP. Nah, sudah pakai digital. Nah, itu nanti hasil akhirnya harus berdiferensiasi. Aja sampai kok kabeh kudu gawe gambar. Nah, itu kurang tepat kalau di kurikulum Merdeka, sehingga nanti finishingnya harus berdiferensiasi sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar peserta didik. Nah, ini nanti Pak Febri. Lanjut, Bu. Ya. Jadi ini nanti ada rapotnya juga, Ibu. Rapot pada proyek ini, pada P5 ini diberikan setahun sekali. Ya. Kalau rapot
pembelajaran itu nggih, itu kan satu semester sekali. Tetapi kalau rapot P5 ini setahun sekali. Kemarin begitu yang disampaikan. Nah, ini perayaan hasil belajar. Jangan lupa Bapak Ibu, harus kita apresiasi. Jadi nanti di akhir, tahap akhir itu kan ada tindak lanjut dan refleksi. Nah, di perayaan belajar ini untuk merefleksi bagaimana hasil kita selama 1 semester. Mungkin dibuat pameran seperti itu. Kalau dari pameran kan nanti kita mendatangkan banyak tamu, akhirnya kita tahu oh dikurangin ini, besok disempurnakan seperti ini. Kita bisa juga minta komen dari netizen, dari yang hadir ya. Yang hadir, yang rawuh kan bisa dimintai pendapat kira-kira kekurangannya di mana. Nah, atau ke murid langsung di tahap akhir ini. Kemudian kesimpulannya, nah kesimpulan ini adalah kesesuaian hasil dari target yang Bapak Ibu cantumkan di modul tadi. Jadi Bapak Ibu tadi targetnya apa, kemudian hasilnya apa, sudah sesuai atau belum, itu silahkan disampaikan di kesimpulan. Okay. Jadi proyek ini kami menghasilkan apa, nah, seperti itu, atau kurangnya di mana, nah itu silahkan di kesimpulan ini disampaikan. Nah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti teman-teman bisa melengkapi, Bapak Korwil bisa, karena kami masih belajar. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa memakai modul-modul yang ada di PMM. Jadi dengan bisa ngambil situ, kemudian itu diadaptasi sesuai dengan kondisi sekolahan. Mamanya tadi adalah proyeknya itu, kemudian mamanya adalah dalam tahap sosialisasi diberikan fotonya, dalam tahap aksi diberikan fotonya. Kalau jenengan lihat hasil endingnya kemarin di SMK Kumpungan, yaitu P5-nya adalah membuat ketoprak di Wetan Ngare. Itu kan produknya bukan barang ya, tapi adalah yaitu ada pementasan. Kemudian di kota-kota yang sudah mulai pameran hasil karya, nah itu juga banyak. Ada yang pakai seperti pawai juga ada dan sebagainya. Banyak sekali yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari masalah kurikulum ini, kalau kita serius mengikuti pelatihan di PMM, sebenarnya guru Indonesia akan menjadi guru-guru yang hebat, yang berbeda dengan yang lain. Contoh, di PMM itu ada satu hal yang paling menarik adalah kalau kita di awal pelajaran biasanya adalah persepsi. Maka di kurikulum sekarang ini bukan modelnya persepsi, tapi adalah pertanyaan pemantik. Beda, pertanyaan yang pemantik. Kemudian ada lagi kemarin tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi. Umpamanya lagi adalah jenengan itu nanti di kurikulum terdahulu adalah ada yang namanya BK, jenengan sebagai BK. Tapi sekarang jenengan di kurikulum merdeka adalah jenengan sebagai coach, sebagai coachingnya. Nek cara bal-balan yo pelatihnya. Nah, jenengan di kurikulum ini sebagai coach dan sebagainya. Itu kalau mengikuti. Jadi pendamping siswa agar dia itu memiliki keterampilan yang lebih itu. Jadi beda targetnya. Jadi kalau jenengan mengikuti benar-benar PMM itu jadi guru yang sangat hebat. Untuk asesmen pada beliau yang sudah siap kami persilakan. Asesmen P5 ini sangat luar biasa, tapi ya kalau kita ikut lomba itu seperti ya kemarin saya katakan sulapan. Kenapa? Waktunya kan mestinya panjang. Kalau kita harus membuat proyek dalam waktu 4 minggu, proyek
Harusnya enggak lomba. Ini seperti apa ya? Festival. Festival aja. Karena apa? Iya. Karena P5 itu membutuhkan waktu. Bukan hanya kita menjadi macan kertas gitu, menang di laporan. Iya. Tapi kenyataan kan nggak ada. Padahal seperti itu. Merubah mindset lah. Mindsetnya dulu. Karena apa? Dalam perjalanannya ini bukan waktu. Dari 126 JP itu kan nggak kita bagi berapa 3 topik ya. Satu topik saja masuk 4 minggu. 4 minggu 7 kali 4 kan nggak selesai. Berarti hanya sampai sosialisasi itu kira-kira seperti itu. Kalau kita kan baru segitu gitu. Asesmen adalah mengembangkan proyek. Ini kalau bisa ada pelatihan tidak, Pak? Kalau mungkin ada dengan guru-guru kan kita menganalisis yang kemarin LK itu. Jadi memang ada LK Bapak Ibu, tapi cuma itu adalah untuk menganalisis proyeknya tercapaiannya. Jadi ada modul dianalisis, nanti ada LK-nya. Mengembangkan asesmen proyek profil. Peran asesmen ini adalah ada formatif dan sumatif. Ini semuanya ada Bapak Ibu. Kalau jenengan ingin lebih jelasnya di PMM, kalau jenengan sudah mencapai materi ini, maka dari A sampai Z sudah ada. Mungkin Bapak Ibu sudah sampai modul berapa? Topik berapa? Ini modul yang apa ya? Topik tentang P5 itu modulnya terbanyak. Iya, ada 7 serinya. 8 atau 7 itu. Iya. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di lembaga mohon untuk diinfokan kepada Bapak Ibu guru. Kalau kita mengerjakan proyek ini, berarti kita harus berdampingan dengan PMM. Minimal 6 modul, Pak. Iya. Targetnya 6 Bapak Ibu. Itu pun tidak hanya gurunya, Bapak Ibu kepala sekolah juga. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah juga, Bapak Ibu. Aksi nyatanya itu loh, kita juga punya aksi nyata, tapi cuma segerapan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ingin belajar ini sebenarnya banyak tapi tidak lebih jelas. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai asesmen proyek penguatan program Pancasila ini adalah memiliki bentuk asesmen formatif, sumatif, serta instrumennya, serta checklist, rubrik, catatan pengamatan, tes dan sebagainya. Lebih penekanannya pada performa kinerja. Oke, P5 ini sebenarnya kita kadang melaksanakannya di sekolah namanya proyek. Dan proyek kita kemarin nggak terarah. Pokoknya ada materi, kira-kira untuk prakteknya gawe proyek. Tapi intinya itu embrionya itu punya kulino proyek. Nanti insya Allah teman-teman nggak akan kesulitan. Misalnya kalau mau proyek kan kondo boleh saya Pak, kasih tahu bahwa besok akan ada seperti ini. Nah besok kita gabung dengan tema yang sama. Nanti dimensinya terserah dari guru kelasnya yang memilih. Asesmen berupa rubrik dengan 4 kriteria, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Kalau disingkat ada ya MB, SB, BS. Kalau di BN kan kita ngertinya kalau singkatan ada BTP, wajar tanpa pengertian. Kalau dapat info dari WA, bojo negara alhamdulillah BTP. Sekarang ada lagi Ibu, ada namanya MB, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ini ada sesuai dengan fase A, B, dan C. Sebenarnya kalau dilihat di dalam, kalau Pak Marianto nge-share itu, capaian PMM itu, saya melihat aja saya itu karena agak gimana gitu. Karena apa? Saya itu hanya milih kriteria 1 Pak, masih belum berubah. Padahal saya milih 2. Kalau kayak 1 itu bebas loh. Langsung apa-apa karena kan di kriteria 1 kan kita bisa mengadopsi langsung dipakai dan apa-apa. Iya. Padahal saya di situ saya sudah berubah, minta kriteria 2. Ternyata di hasil kemarin yang saya terakhir itu saya masih di posisi kriteria 1 Bapak. Ya. 1 memang. Ya, ya. Perlu dibayar keselarasan antara tujuan, aktivitas dan proyek. Jadi memang harus selaras antara apa yang ingin dinilai dengan yang ada. Pelaporan hasil terpisah dengan raport intrakular diberikan 1 kali dalam 1 tahun.
andekan iceberg masih ada, anak punya rapot 3. Untuk iceberg sudah tidak ada. Andekan ada, Bapak Ibu guru itu membuat rapot 3 1 tahun. Iya. Untuk iceberg sekarang sudah tidak ada. Selanjutnya alur rencana pembelajaran dan asesmen proyek. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ini kompetensinya apa? Dilanjutkan pancang indikator, menyusun strategi asesmen, mengembangkan topik dan alur agenda pembelajaran, mengolah hasil asesmen dan menyusun laporan. Biasanya kalau ini diikuti santai, tapi paling berat terakhir menyusun pelaporan. Ini yang sama yang kita hadapi selama ini, pelajaran yang biasa saja. Kalau guru daftar nilai kadang itu terlalu catatan utang, kadang dicatat atau guru tulis. Saya kemarin mendampingi guru saya lihat mana guru daftar nilainya dikasihkan buku skrip itu. Iya catatan utang kok. Saya masih di sini pun nanti saya rekap masuk ke buku nilai. Maksud saya itu kan kalau dari awal terdata bagus kan akhirnya bagus, ternyata enggak. Karena memang biasanya kalau biji apa ditaruh di buku skrip biasa itu. Kan lali lah. Karena buahnya apa dari awal sampai akhir itu. Siapa ya? Kalau juga. Bapak Ibu, selanjutnya adalah alur rencana tinggi. Setelah menentukan tujuan pembelajaran proyek, merancang kemampuan, menyusun strategi asesmen. Selanjutnya ada lagi juga mengembangkan topik dan alur agenda pembelajaran. Ini semua ada timnya gitu, bukan kepala sekolah loh gitu. Nanti kepala sekolah gelar karya di dinas. Kok kepala sekolah saya presentasi bukan timnya. Nah ini kan yang kerja sebenarnya gurunya Bapak Ibu. Kita tuh hanya sebagai panitia ratu. Oke, itu ada timnya tersendiri. Jadi yang presentasi itu. Guru agama sama guru olahraga. Ini seperti tahun lalu ketika PKKS saya ditegur Pak Panen sama Bu Umi. Tak gawe dhewe kabeh kok. Kalau sekolahnya dhewe. Nah, dulu kan belum sinkron. Lihat itu buat ini rata cocok gitu. Akhirnya waktu PKKS guru saya ditanya, "Ki opo maksudnya?" Ketika itu saya diwawancara Pak Marianto. Akhirnya Bu Umi masuk. Akhirnya ketika jadi intinya tahun lalu saya banyak belajar bahwa kepala sekolah kan terlalu dalam masuk ke dalam administrasi dan sebagainya, diaktifkan gurunya. Gitu. Dulu saya terlalu operator tak cekal bendera, buat laporan bos sendiri. Akhirnya kok lama-lama sadar, kok ngeludiri. Akhirnya saya bagi semua. Mana saya kepala dulu. Terus yang terakhir adalah menyusun rapor. Sejauh mana dari mencapai tujuan pembelajarannya, bagaimana cara prosesnya, menentukan pencapaian peserta didik berupa pencapaian standar fase mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Bapak Ibu, di dalam contohnya itu ada beberapa modul gitu. Ini tema. Kalau kita kemarin sudah membagikan yang 5 mewakili, mungkin kita akan SD lain mungkin mau menggantikan Saya. Aku ya siap. ditawarkan Bapak, kan ketika belajar dan kita nggak boleh mendominasi, maka kita tawarkan mungkin ada yang mau menggantikan. Bu Fitri mau menggantikan Bu? Menggantikan yang ke dinas itu. Lomba P5. Oh iya, Bu Fitri siap. Lomba P5 siap. Kan Pak kualat. Mungkin Pak K3S mau. Pak Pande. Dia tidak mau. Ini Pak, kan kita tawarkan dulu pas dikirim dinas sok makili kan kita tawarkan. Fitri ngenteni Mojosari. Songkan kan Mungkin kualat. Nek kualat iki. Bapak Ibu, sebenarnya alur proyeknya sudah ada, nanti kita tinggal mengedit gitu, karena apalagi kita pilihannya ada 1 dan 2. Jadi kita sah-sah saja untuk merubah modifikasi. Kalau jenengan pilih 3, untung dulu Bapak Ibu. Saya itu pertama kali Februari pilih nomor 3. Cek sadar, masuknya topok dan hasil dari itu untung kok ada lagi. Edit tak pilih 1 clear bisa, nggak boleh sama Bu Umi. Ini 3 nomor 2 ini harusnya. Ada nomor 3, hari ini saya balik bar. Pilih 1 malah berat. Iya. Kita nomor 2 baterainya mau habis. Gak ada tutupan, nggak apa-apa, bentar.
Selanjutnya Bapak Ibu merancang indikator kemampuan. Ini sesuai sudah ada peraturannya, gitu. Kita bisa mengarang. Ada semua dalam PSKAP nomor 009 HKR 2022. Ada semua Bapak Ibu dimensinya, subelemen, targetnya, ini sudah ada semua. Itu udah ganti kan? Sudah ganti. Oke. Muncul strategi asesmen. Ini sudah ada Bapak Ibu, semuanya tinggal dengan copy paste. Timnya yang kerja, bukan jenengan Bapak Ibu. Dari 8 ke 3. Dan jenengan yang kerja insya Allah momen sama kayak saya. Kita buat tim dulu Bapak Ibu, biar timnya yang bekerja, karena yang tahu dengan lapangan adalah tim kita, guru kelas 1 dan guru kelas 4. Tapi dibantu oleh rekan guru yang lain. Nah, jenengan bertanya guru 1 dan guru kelas 4. Atau yang ketika ada sesuatu besok ada rangka manajemen yang lain tidak tahu. Jadi semuanya ikut di dalam tim itu gitu. Lembar sikap ada, lembar pengamatan, kesiapan juga ada. Lembar observasi guru. Mulai ini semuanya ada di asesmen Bapak Ibu. Untuk kali ini semuanya tidak menggunakan nilai, hanya apa namanya? Deskripsi. Tinggal jelas. Enggak usah pusing karena wajar Bapak Ibu, karena kita hal yang baru. Sama sebenarnya kami dikirim ke dinas saja yang lihat itu ya malu, orang mau wakeh nih, nok beri nggak paham. Stinotok kan? Ada sehari ya Bapak Ibu. Akhirnya kami karena mau dipasrai Pak Tris itu akhirnya moco. Dan kayak tak baru gara-gara itu. Pengembangan topik dan alur belajar, alur tahapan proyek. Yang pertama adalah pahami, tanggapi, bagikan. Nanti situ ada pertanyaan intensi yang sama kayak Pak Marino membagikan pertanyaan kemarin itu. Kira-kira ditanyakan ini loh. Ada pertanyaan gitu. Bagaimana kita bisa belajar menjaga lingkungan hidup sehari-hari? Itu ada pertanyaan esensial. Sama kayak Pak Marino kemarin di filenya PKS mengembalikan ada pertanyaan yang kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah mengelola hasil asesmen dan bukti pencapaian. Kalau kita di SD itu tidak produk, produknya bukan, tapi hanya seperti apa namanya? Apa itu? Hanya kayak poster, kayak itu aja, bukan produknya produk jadi. Nah kalau membuat itu sudah tahapnya di SMP. Kita itu hanya mengajak saja itu. Jadi kalau di SMP itu produknya sudah hasil jadi. Ada kan sampah tadi gitu. Kalau di SMP bisa berupa tas, bisa berupa. Ketika saya pendampingan di SMP Kasiman itu ada P5, saya lihat produknya di sana. Berarti menghasilkan produk. Kalau di SD itu saya pelajari bermotor soalnya. Saya pelajari itu hanya ajakan, ada poster, ada komplain, ada apa itu saja. Berarti belum berupa produk. Kalau misalnya menghasilkan produk tapi juga tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, tapi intinya bukan di produknya, karena produk itu lebih untuk yang fase selanjutnya. Berarti hanya gambar. Iya, berarti tidak boleh apa enggak? Ya boleh kan, tapi kan tidak wajib itu. Tidak wajib ya, tapi kan misalnya kan tidak Iya. apa-apa. Boleh. Nah jelas kalau habis apa Viviata ya beli produk tuh. Nah, tapi kalau maksudnya kan memanfaatkan yang sudah. Iya, kemarin saya kronya dengan Pak Tris, diisi Pak Tris. Diisi Pak Tris, sama Pak Marino suruh bagi 5 produk, untungan 2 milih saya. Malah masih gawe Pak terus dia Tukang andung. Untuk Pak Marino gak hubungi saya untuk bagi, tak pilih saya gitu ya. Kemarin saya lihat sama Pak Karol suruh membagi 5 topik. Ini saya pas pilih waktu ya. Untung saya buka, akhirnya saya pilih yang kedua, arifan lokal gitu. pada be puritan. Loh, Justru aku. arifan lokal. Lah, aku harus ngelis gitu. Saya udah semar dari kewirausahaan. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika karena saya Anu, sehat. menjaga Gerak-gerak pokok-pokok. Saya kurang apa? saya Kewirausahaan, kewirausahaan.
Di sini apa gerak-gerak apa sini? Biasa bu merah di Aslinya Juwet. ada Pak Manado yang pilih kan. Kopian, kopian. Oyo-oyoan. Hah? Kalau itu satu apa? Urung milih. Kita, saya tahu maksud bapak kita itu bagaimana kita mewakili semua tema yang ada. Itu jadi pengen loting lah. Iya, maksudnya, kalau pakai ini jadi yang sudah melakukan di ini loh. Kan sana kan hanya bukan lomba sebenarnya. Kalau lomba nggak mungkin karena waktunya Ini lomba. saya festival. Kayak apa jenenge? Gelar karya. Gelar karya. Jadi nanggap elektron pak. Nanggap elektron. Lah kan ada penyanyine no kene lho. Nggih. Kita Bapak Ibu, masalah itu nanti kita bicarakan di sana. Sebenarnya gawe stand tadi. Kalau gitu kayak stand dewe to. Yang kedua menyusun rapor proyek penguatan profil pada Pancasila ini. Yang pertama adalah menunjukkan keterpaduan, tidak menjadi beban administrasi yang berat. Jadi bukan intinya bukan kayak rapor yang sekarang ya. Rapornya hanya berupa deskripsi. Ini adalah contoh rapornya, Pak Ibu. Mungkin hari ini belum ada besok mungkin ada aplikasi. Kalau hari ini mungkin belum ada aplikasi, mungkin suatu saat ada aplikasi untuk ini biasanya ada. Biasanya di share bapaknya dong sudah. Rapotnya ada ya, ada aplikasi. Ini ada rapot proyek penguatan bangunan. Seperti ini Bapak Ibu rapotnya. Hanya berupa distribusikan proyek berisi penjelasan mengenai konteks tujuan serta gambaran untuk proses pelaksanaannya. Oh PT. Ini Bapak Ibu. Tanggal piro? Tapi ini membutuhkan kerjasama gitu, tidak dengan bekerja sendiri, tetapi membutuhkan walaupun juga diajak komunikasi dahulu, koordinasinya harus ada gitu. Karena apa? Berbeda dari biasanya. Kocak dolanan naik. Dino kok kawet esuk sampai awan. Iya, kita ajak ulang. Khawatirnya itu Bapak Ibu. Jadi kita ada pemahaman dulu, ada koordinasi, baru nanti kita bisa melaksanakannya. Terima kasih lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi adalah sekilas karena kita dikejar waktu. Ya Pak, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.